Salam pendidikan buat anak-anak ibu semuanya kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Masih semangat ya belajar daringnya? Ibu berharap anak-anak ibu tetap semangat belajarnya ya. Jangan malas-malas belajar. Nah, kali ini kita bertemu di pertemuan yang kelima, masih tetap belajar seni budaya bersama Ibu Fitri Sinaga di pelajaran seni budaya, masih di cabang seni musik. Kali ini kita akan mempelajari apa itu materi vokal di dalam pelajaran kita seni budaya kali ini. Nah, materi vokal kali ini harus kita ketahui dulu bahwasannya vokal itu berasal dari bahasa Latin yaitu vokalis yang berarti berbicara atau bersuara. Dalam vokal merupakan alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Vokal merupakan jenis bermusik yang paling populer dan sangat banyak dinikmati oleh masyarakat luas ya, karena dapat dilakukan dimanapun meski tanpa tambahan alat apapun. Itulah dia tentang pengertian materi vokal. Jadi pada umumnya semua manusia itu bisa bernyanyi ya, tetapi cara mempraktekkan vokalnya itu tidak semua orang bisa bernyanyi dengan baik ya. Dan berikutnya, ketika kita sudah tahu apa itu vokal, kita harus mengetahui teknik vokal. Nah, apa itu teknik vokal? Teknik vokal itu adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan sangat nyaring. Nah, di mana di dalam teknik ini ada organ-organ tubuh atau mutu dan pembentukannya. Suara manusia juga didukung oleh beberapa unsur teknik vokal. Nah, untuk memperoleh suara yang merdu ataupun jika kamu memang hobinya bernyanyi, harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur teknik vokal ya. Unsur-unsur teknik vokal itu yang pertama adalah artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu dari kelas 7 kita sudah ketahui bahwasannya itu adalah pengucapan kata demi kata ya, maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar ya. Di dalam artikulasi ini kita harus memiliki sikap badan yang baik dan benar dalam menyanyikan lagu. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan adalah posisi mulut yang baik dan benar pada waktu menyanyi. Posisinya, jadi jangan kamu itu bernyanyi itu mulutnya tertutup ya, tapi jelas dia pemanggalan katanya itu jelas, ucapan kata demi kata itu jelas, sehingga batas itu adalah tiga ruas jari ini harus bisa masuk dia ke dalam mulut. Jadi itulah artikulasi yang baik dan benar. Baru yang ketiga latihan vokalisis, yang keempat teknik pembuatan bunyi vokal, dan yang kelima adalah teknik pembentukan bunyi konsonan. Paham untuk unsur yang pertama? Nah, kita masuk unsur yang kedua adalah pernapasan. Pernapasan di sini adalah artinya untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Jadi udara yang digunakan saat bernyanyi itu lebih banyak daripada saat kita bernafas sehari-hari. Karena apa? Bernyanyi itu kita mengeluarkan tenaga sekuat-kuatnya. Sehingga pernapasan diafragmalah yang paling penting di dalam bernyanyi. Nah, unsur yang ketiga yaitu frasering. Apa itu frasering? Pemenggalan kalimat yang baik dan mudah sehingga mudah dimengerti sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Itulah dia unsur yang ketiga, frasering. Pemenggalan kalimatnya atau kata perkatanya itu harus jelas sesuai dengan pernapasan yang sudah dilatih tadi. Nah, baru unsur yang keempat adalah sikap badan dalam bernyanyi. Jadi kalau sikap badan dalam bernyanyi itu, jika kita memiliki sikap pada duduk, ada hal-hal ataupun poin-poin yang harus diperhatikan di dalam bernyanyi ketika kita posisinya duduk. Hal yang pertama yaitu adalah posisi duduk yang tegap
rileks, dan tetap mengarah ke depan. Itu dia. Baru yang kedua adalah posisi kedua kaki di depan dan menempel pada lantai. Yang ketiga, busungkan dada agar tulang rusuk berkembang dan rongga dada bertambah besar. Itulah dia sikap badan ketika posisi duduk. Nah, yang kedua, sikap badan bernyanyi ketika posisinya berdiri. Hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, posisi kedua kaki itu harus siap. Nah, yang kedua, posisi kedua bahu ini harus datar dan busungkan dada agak ke depan agar suara yang keluar lebih maksimal dan relaksasikan kedua lengan. Nah, itu dia. Jadi harus lebih rileks, harus lebih santai. Jadi sikap yang paling baik itu sebenarnya untuk bernyanyi itu adalah dengan posisi berdiri. Baru yang ketiga, renggangkan kedua kaki dengan santai. Lalu salah satu kaki agak sedikit maju ke depan, ya. Baru yang keempat, lutut harus rileks dan mudah untuk digerakkan. Itulah hal yang harus dilakukan ketika melakukan bernyanyi pada sikap berdiri. Nah, teknik vokalnya itu tadi artikulasi, pernafasan, resonansi, pressing, dan ekspresi. Yang berikutnya, unsur yang berikutnya yang kelima adalah resonansi. Nah, resonansi ini apa? Adalah untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi ataupun bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Jadi kualitas di dalam penguatan resonansi ini akan membedakan warna suara ataupun instrumen dengan instrumen lainnya. Itulah yang dikatakan perbedaan di dalam resonansi bernyanyi. Itu dia maksudnya di situ. Nah, baru unsur yang keenam adanya vibrato. Vibrato, vibrasi. Tidak semua penyanyi ya memiliki ataupun yang bisa bernyanyi secara vibrato. Ya, apa itu vibrato? Itu tujuannya untuk memperindah lagu dengan cara memberikan gelombang ataupun suara yang bergetar teratur. Biasanya itu diterapkan di akhir sebuah syair lagu. Ya, jadi tidak semua syair lagu itu harus menggunakan vibrato. Ya, ada kalanya itu harus dikurangi. Jadi kalau bernyanyi itu tidak semuanya itu harus ada vibrasi ataupun vibrato, tidak ya. Jadi itulah arti daripada vibrato. Misalnya ada getaran di belakang. Ya, contohnya bagaimana? Misalnya begini. Maju tak gentar membela yang benar. Jadi yang di ujung itu ada getarannya, ya. Seperti tadi, maju tak gentar membela yang benar. Dah jelas ya, yang mana yang menggunakan vibrato dan mana yang tidak. Nah, yang ketujuh yaitu improvisasi. Nah, apa itu improvisasi? Improvisasi itu usaha untuk memperindah lagu dengan merubah sebagian melodi lagu secara profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Ya, sering sekali beberapa penyanyi ini membuat variasi pada lagu dengan dibawakan secara spontanitas, ya. Jadi dia seperti ada penambahan-penambahan untuk memperindah lagu tersebut, ya. Itu dia. Baru yang kedelapan adanya intonasi. Intonasi itu apa? Tinggi rendah suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Jadi nadanya itu harus tepat, ya, tidak false, tidak salah, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tepat dia, jelas, tidak salah, tidak false di telinga. Itulah dia kedelapan unsur-unsur di dalam teknik-teknik vokal. Nah, salah satu tadi ya yang paling penting itu adalah di pernapasan. Pernapasannya itu ada 3, pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma.
Yang mana yang paling baik digunakan dalam bernyanyi dari ketiga jenis pernapasan ini anak-anak ibu? Iya, benar sekali. Yang digunakan dalam bernyanyi yaitu pernapasan diafragma ya. Inilah pernapasan yang paling baik untuk digunakan untuk bernyanyi. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran pernafasan yang kita miliki, yang setiap orang miliki ya. Ada hidung untuk menghirup udara-udara yang masuk dari celah hidung masuk ke paru-paru, dan inilah diafragma berada di bagian tengah dada kita ini ya. Itulah gambaran pernapasan untuk seorang penyanyi yang baik dan benar. Nah, teknik vokalnya juga harus yang paling utama itu adalah artikulasi. Di dalam artikulasi itu bentuk mulut harus jelas ya. Dimana fungsinya adalah untuk melatih alat-alat artikulasi ya, melatih bibir, melatih tekak, melatih lidah, dan latihan untuk gigi, dan juga latihan untuk langit-langit. Itulah dia ke-8 unsur teknik-teknik vokal yang harus kamu kuasai atau yang harus kamu ingat. Nah, tugasnya adalah ke-8 unsur tadi sudah Ibu jelaskan, dan kamu salin kembali apa-apa saja pengertian dari artikulasi, pengertian frasering, pengertian resonansi, pengertian improvisasi, pengertian pernafasan, pengertian sikap badan, pengertian vibrato, dan yang terakhir adalah pengertian intonasi. Jadi anak-anak ibu harap hanya menyalinnya saja, menyalin pengertian ke-8 unsurnya tadi di double folio ya. Dan kalaupun kamu tadi kurang menyimak apa yang ibu jelaskan, bisa kamu lihat di modul ataupun di materi untuk melihat pengertian dari ke-8 unsur-unsur musik tersebut ya. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu. Kiranya anak-anak ibu juga dapat melakukan pembelajarannya dengan baik, dan tetap jangan lupa isi absenmu di kolom komentar ya. Buat nama dan kelasmu serta ketik hadir sebagai pertanda bahwasannya anak-anak ibu menonton video pembelajaran ini dari awal hingga akhirnya. Sampai di sini ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan ke-6 berikutnya. See you.